Kesempatan ketiga untuk Coutinho. Philippe Coutinho memasuki kesempatan ketiga berseragam Barcelona. Tahun 2018, Barcelona memboyong Philippe Coutinho dengan harga besar dari Liverpool. Barcelona menebusnya seharga 120 juta pounds atau setara 2,4 triliun rupiah. Pemain asal Brasil itu mandek, padahal disebut-sebut bisa jadi penerusnya Iniesta sebagai jenderal di lini tengah. Dilansir dari Marca, Barcelona masih berusaha untuk menjual Coutinho di bursa transfer musim panas ini. Coutinho bahkan dijual lebih murah, mulai dari 30 juta euro atau setara 505 miliar rupiah. Namun masih sepi peminat. Akankah kesempatan ketiga ini bisa dimanfaatkan oleh Coutinho? Dewasa di Italia, Lukaku siap taklukkan Liga Inggris. Romelu Lukaku masih punya urusan yang belum selesai di Inggris. Ketika dia merasa sudah siap kembali, tawaran Chelsea pun diterima. Kedatangan Lukaku ke Chelsea memang atas permintaan pelatih Antonio Conte. Setelah gagal meraih gelar di musim pertamanya, di musim kedua, Lukaku berhasil membawa Inter meraih Scudetto sejak 11 tahun terakhir. Dilansir dari CBS, Lukaku mengungkapkan ia siap kembali ke Inggris. Ini soal kedewasaan. Kedewasaan itu sangat penting. Saya belajar banyak di Italia dan Inggris memiliki gaya permainan yang berbeda. Tapi itu bukan hal baru bagi saya. Saya hanya perlu beradaptasi dengan rekan-rekan satu tim dan taktik dari pelatih, ucapnya. Arsenal dapatkan kembali Martin Odegaard. The Gunners baru saja mencapai kata sepakat soal transfer Martin Odegaard dengan Real Madrid. Madrid membawa pulang Odegaard selepas masa peminjamannya di Arsenal habis. Meski demikian, Odegaard diramalkan masih sulit menembus tim inti Madrid. Dia jadi salah satu pemain yang masuk daftar jual selain Isco di lini tengah. Madrid yang memang butuh uang untuk mengatasi krisis finansial akhirnya luluh juga dengan tawaran Arsenal. Dikabarkan The Athletic, kedua klub sepakat dengan harga 30 juta pounds atau sekitar hampir 600 miliar rupiah. Arsenal akan memberikan durasi kontrak 5 tahun kepada Odegaard. Martin Odegaard rencananya akan langsung melakoni debut akhir pekan ini di Emirates Stadium menghadapi Chelsea. Harry Kane tak dibawa ke Portugal, manajer Tottenham buka suara. Harry Kane tak dibawa dalam lawatan Tottenham Hotspur ke markas Pacos de Ferreira pada leg pertama babak playoff Europa Conference League, Jumat dini hari. Padahal, kapten timnas Inggris ini sebenarnya didaftarkan dalam ajang ini. Kabar berhembus tak ditampilkannya Kane ini tak lepas dari hasrat penyerang 27 tahun ini untuk meninggalkan Tottenham. Manchester City dilaporkan sudah melempar tawaran terbaru senilai 120 juta pound demi menebus Kane. Tawaran ini ditolak mentah-mentah oleh pihak Tottenham. Manajer Tottenham, Nuno Espirito Santo mengungkap bahwa Kane masih berjuang memulihkan kebugarannya hingga tak dibawa ke Portugal. Dia lebih baik dari kemarin dan mudah-mudahan dia akan lebih baik besok, ujar Nuno dikutip dari Express. Chelsea buru Jules Koundé. Thomas Tuchel membuat sedikit tambahan di musim panas ini. Usai musim lalu skuad yang ada bisa mempersembahkan trofi Liga Champions, sektor depan dan belakang kabarnya masih ingin ia benahi. Setelah mendatangkan Romelu Lukaku dari Inter Milan, Tuchel ingin mendatangkan Jules Koundé dari Sevilla. Menurut ahli transfer Fabrizio Romano, si biru tinggal menegosiasikan harga dengan Sevilla. Bek berusia 22 tahun itu dibanderol tak kurang dari 50 juta pounds. Jika mendapatkan Jules Koundé, Chelsea dipastikan akan melepas salah satu beknya. Sejauh ini, Kurt Zouma menjadi pemain yang berpotensi dilepas The Blues. Aguero enggan pakai nomor Messi. Sergio Aguero enggan mengenakan nomor punggung 10 di Barcelona. Hengkangnya Messi membuat nomor punggung 10 Barcelona kini tanpa pemilik. Kapten Barcelona, Gerard Pique sudah meminta Aguero untuk memilih nomor 10 di Barcelona. Namun, ia enggan mengenakan nomor tersebut. "Yah, saya pikir seseorang harus melakukannya, saya menyuruh Kun untuk memakainya. Tapi dia tidak yakin," ujar Pique menjawab pertanyaan Lanos. Dia akhirnya memutuskan mengenakan nomor punggung 19 di Barcelona. Fiorentina bandrol Vlahovic 100 juta euro. Striker muda Fiorentina Dusan Vlahovic tengah dibidik klub-klub besar Eropa. Maka La Viola pun meminta mahar besar untuk menebus Vlahovic. Musim lalu,
Vlahovic tampil cemerlang setelah membuat 21 gol dan 2 assist di Serie A. Vlahovic pun dinobatkan sebagai pemain muda terbaik. Atletico Madrid dan Tottenham Hotspur yang ngebet mendatangkannya. Bahkan kedua klub itu sudah mengajukan tawaran resmi kepada Fiorentina sebesar 70 juta euro. Selain Atletico dan Tottenham, Manchester City kabarnya juga ikut dalam perburuan mendapatkan tanda tangan Vlahovic. Jika memang ada tawaran 100 juta euro, saya akan memikirkannya dengan seksama. Pandemi ini membuat banyak klub kesulitan, termasuk Fiorentina. Anda tidak bisa bersikap arogan dengan menolak uang sebanyak itu, ujar Presiden Fiorentina Rocco Camaso seperti dikutip Football Italia.